Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurisa Anida Tama, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan, ya dimana kali ini kita akan membedah gaya kepemimpinan suatu tokoh yang ada di Indonesia. Nah, pasti teman-teman tahu mengenai tokoh yang akan kita bedah pada pertemuan kali ini, yang dimana tokoh ini yang merupakan pemimpin suatu negara di Indonesia, yang dimana tokoh ini mempunyai wibawa dan juga mempunyai taktik yang berbeda dari pemimpin sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo yang merupakan presiden ketujuh di negara Indonesia. Nah, kali ini kita akan membedah mengenai 8 pokok pembahasan, yang dimana dengan 8 pokok pembahasan ini kita dapat menganalisis mengenai gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Yang pertama ada klasifikasi pemimpin, yang kedua ada fungsi kepemimpinan, yang ketiga ada teori kepemimpinan, yang keempat ada pengaruh dalam kepemimpinan, yang kelima ada kekuasaan dalam kepemimpinan, yang keenam ada gaya kepemimpinan, yang ketujuh ada kepengikutan, yang kedelapan ada pembuat keputusan. Nah, dengan 8 pokok pembahasan ini nantinya kita akan menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo. Nah, untuk teman-teman selalu stay tune dalam YouTube channel ini, yang dimana dengan teman-teman stay tune dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai gaya kepemimpinan suatu tokoh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas 8 pokok pembahasan ini pada slide selanjutnya. Nah, untuk teman-teman selalu stay tune dan kita bertemu di slide selanjutnya. Baik, yang pertama itu mengenai kualifikasi pemimpin, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada memprediksi perilaku masa depan. Pada dasarnya, Presiden Jokowi telah memahami perilaku masa lampau kepemimpinan sebelumnya. Maka dari itu, Presiden Jokowi memprediksi apakah yang akan bawahan lakukan sekarang, besok, minggu depan, dan seterusnya, pada kondisi lingkungan yang dinamis agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada bersikap objektif apa adanya. Banyak sekali yang beranggapan bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang mau mendengarkan suara rakyat dan bersikap apa adanya. Beliau dapat menempatkan diri kepada masyarakat menjadi seorang presiden yang humble dan bersikap apa adanya dengan masyarakat. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Banyak sekali yang menganggap bahwa Presiden Jokowi ini mampu berkomunikasi dengan baik dari segi penyampaian dan juga menanggapi permasalahan. Dengan teknik berkomunikasi yang tidak biasa, dengan cara terjun langsung ke lapangan, yang secara tidak langsung beliau berhadapan dengan masyarakat, yang dimana beliau mendengarkan keluh kesah masyarakat dan menampungnya untuk dicarikan solusi yang tepat. Hal ini dapat membuat permasalahan di Indonesia cepat selesai dan tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan satu sama lainnya. Yang kedua, fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menciptakan visi. Salah satu persyaratan yang dimiliki seorang pemimpin, khususnya Presiden Jokowi, dalam memimpin organisasinya harus memiliki sebuah visi. Visi yang menarik presiden dan bawahannya untuk bergerak ke arah masa depan. Visi yang memotivasi dan mendorong mereka untuk menciptakan sebuah perubahan yang besar. Yang kedua, itu menciptakan sinergi dan perubahan. Seorang presiden merupakan agen perubahan yang berupaya menciptakan perubahan secara terus-menerus dan mampu membuat sebuah terobosan meninggalkan masa lalu menuju masa depan yang lebih baik.
Yang ketiga, memotivasi pengikut. Seorang presiden haruslah mempunyai cara yang tepat dalam memberikan motivasi kepada para pengikutnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka dari itu, seorang presiden harus mempunyai sebuah teknik yang tepat dan benar agar motivasi dapat diterima dengan baik oleh para pengikutnya. Yang ketiga itu ada teori kepemimpinan. Dalam kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini termasuk ke dalam sebuah teori kepemimpinan abdi, di mana seorang Presiden Jokowi ini mudah sekali untuk berbaur dengan masyarakat, yang di mana Presiden Jokowi bisa mendengarkan suara hati rakyat, keluh kesah rakyat, hingga permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga menyadarkan presiden dan juga bawahannya untuk turut serta membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya solusi yang tepat, presiden bisa melihat dampak apa yang timbul ke depannya. Apakah tindakan yang dilakukan menguntungkan bagi masyarakat atau tidak dengan melihat timbal baliknya. Dengan begitu, presiden bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebijakan atau keputusan yang tepat dan adil bagi masyarakat. Yang keempat, ada pengaruh dalam kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak sekali perubahan yang didapat rakyat Indonesia saat ini. Dengan adanya perubahan ini, Presiden Jokowi perlu melakukan sebuah tindakan yang dimana beliau harus membuat sebuah keputusan bersama dengan para bawahannya, dengan menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Presiden harus mampu memberikan strategi dan arahan yang tepat, dan bawahannya harus bisa melakukan dengan sesuai yang diharapkan Presiden. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan bawahannya harus saling bertukar pikiran, yang dimana dalam hal tersebut perlu dilakukan agar dalam melakukan sebuah perubahan memiliki pandangan yang luas dan mampu untuk memberikan solusi ketika terjadi sebuah permasalahan yang terjadi. Yang kelima, kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Perjalanan kepemimpinan Joko Widodo periode 2 tampaknya akan banyak dihiasi oleh gejolak yang muncul dari berbagai kalangan. Apabila Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintah tidak sesuai dengan janji-janji politiknya. Dapat kita amati saat ini pada periode kedua, kepemimpinan Jokowi cenderung terlihat gaya kepemimpinan yang sering berubah-ubah. Hal ini terlihat dari keputusan Jokowi dengan pengesahan Undang-Undang KPK tanpa mempertimbangkan masukan publik, sehingga menimbulkan gejolak pada masyarakat yang sangat menolak akan pengesahan Undang-Undang KPK. Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak adanya konfirmasi mengenai mengapa RUU KPK harus disahkan. Permasalahan ini menjadi sebuah permasalahan yang besar, sedangkan kepemimpinan Jokowi pada periode pertama, gaya kepemimpinannya yang sangat pro akan rakyat. Yang keenam, ada gaya kepemimpinan. Dibagi menjadi 6 gaya kepemimpinan yang Presiden lakukan. Yang pertama itu mengarahkan. Terlihat pada tradisi Presiden Jokowi Dodo lakukan, yaitu kegiatan belusukan. Ketika Presiden Jokowi melakukan belusukan ke desa-desa waktu itu di desa Jambi dan mendapatkan banyak masukan oleh masyarakat mengenai tunjangan operasional dan kinerja yang diterima Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang dirasa tidak cukup. Sehingga dengan adanya laporan tersebut, beliau mengarahkan Kementerian Keuangan untuk menaikkan pemberian tunjangan operasional dan tunjangan kinerja per bulannya kepada Babinsa di seluruh Indonesia, agar keamanan khususnya desa bisa dioptimalkan dan Babinsa terjamin kesejahteraannya. Yang kedua, pembinaan. Tersemin dari pemberian pengarahan kepada masyarakat oleh Presiden, beliau menginstruksikan kepada kepala desa dan pendamping dana desa untuk menyalurkan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga penggunaannya menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Yang ketiga, dukungan penuh. Presiden Jokowi direalisasikan dengan dukungan yang diberikan kepada Bintara Pembina Desa atau Babinsa di seluruh Indonesia yang dimana melalui kebijakan meningkatkan tunjangan operasional hingga 1,5 juta dan tunjangan kinerja sebesar 1 juta setiap bulannya pada Babinsa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Keempat, pendelegasian. Pendelegasian juga merekat pada diri seorang Presiden Jokowi, terlihat pada program perhutanan sosial yang dilaksanakan di daerah hutan Jambi dengan memberikan tunjangan kepada 8,156 kepala keluarga yang tinggal di sekitar hutan Jambi untuk mengelola dan mengembangkan lahan hutan seluas 10 hektar setiap orangnya untuk dijadikan sampingan agar kebutuhan sehariannya terjamin. Yang kelima, otokratis. Gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Pada gaya kepemimpinan otokratis ini, Presiden Jokowi mengendalikan semua aspek kegiatan dengan Presiden Jokowi memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, dan berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya dan memberi jalan keluar apabila anggota mengalami masalah. Yang keenam, demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, Presiden Jokowi memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Pada kepemimpinan demokratis, anggota memiliki peran yang lebih besar. Presiden Jokowi hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja. Tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga diberikan keluasan untuk menangani dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, ketujuh ada kepengikutan. Yang pertama itu sebagai mitra. Pengikut sebagai mitra pemimpin khususnya presiden, mitra di sini bisa disebut menteri bawahan presiden. Hal ini keduanya perlu bekerja sama dengan baik dengan bagian yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Para pengikut harus mengikuti aturan dari presiden dan mampu membantu presiden, bukan menjadi seseorang yang membuat masalah. Yang kedua, sebagai pemilik talenta. Pengikut harus memiliki sebuah talenta atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidangnya. Setiap pengikut diharapkan memiliki talenta yang berbeda-beda agar di setiap permasalahan yang dihadapi, Presiden memiliki pengikut yang bisa mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan bidangnya. Penerapan talent atau keahlian yang baik akan menciptakan hasil kerja atau kualitas kerja yang baik juga. Ketiga, sebagai problem solver. Jika terjadi permasalahan, diharapkan pengikut bersikap peka dan tidak acuh terhadap permasalahan yang timbul. Dengan menjalankan tugasnya, berbagai teknik pemecahan masalah perlu dikuasai sehingga dapat membantu Presiden untuk mencari solusi di setiap permasalahan yang dihadapi dan perlu meminta pertimbangan kepada Presiden mengenai solusi tersebut. Yang terakhir ada pembuat keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi atau pemerintah sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan. Presiden Jokowi memulai karirnya politik sebagai wali kota Solo dan semakin dikenal dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Saat menjabat sebagai Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dikenal dengan keputusan dan kebijakannya yang di luar dugaan yang bisa diterima oleh masyarakat dan adanya sebagian yang merasa kurang puas dengan keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan dengan adanya permasalahan tersebut tidak membuat Presiden Jokowi goyah terhadap keputusan yang diambil. Misalnya membuat keputusan membuat bendungan, jalan tol, dan sebagainya. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang sudah diprogramkan karena menguntungkan bagi semua pihak. Apabila seseorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan ataupun tergoyah dengan pendapat orang lain, maka akan berdampak kepada hasil yang diputuskan.
Untuk kesimpulannya sendiri yang dapat kita ambil dari 8 pokok pembahasan tadi, dengan teknik berkomunikasi yang tidak biasa, dengan cara terjun langsung ke lapangan, yang secara tidak langsung Presiden Jokowi berhadapan langsung dengan masyarakat, yang dimana beliau mendengarkan keluh kesah masyarakat dan mampu menampungnya untuk dicarikan solusi yang tepat. Presiden Jokowi harus mampu mempelajari perkembangan masyarakat di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, karena visi yang dibuat bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk para bawahannya dan masyarakat luas. Memotivasi pengikut seseorang presiden haruslah mempunyai cara yang tepat dalam memberikan motivasi kepada para pengikutnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka dari itu, seorang presiden harus memiliki sebuah teknik yang tepat dan benar agar motivasi dapat diterima dengan baik. Dengan begitu, presiden bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebijakan atau keputusan yang tepat dan adil bagi masyarakat dan juga institusi lainnya, sehingga tidak mengambil keuntungan dari situasi demi keuntungan sendiri dengan merugikan orang lain. Nah, itu tadi mengenai 8 pembahasan yang sudah kita analisis mengenai gaya kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, saya berharap dengan saya membuat video ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk menjawab sebuah pertanyaan terkait dengan gaya kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Sekian materi yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.